Jangan lupa subscribe Cara Rizwan. Mantap. ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصراط الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأعمال فتحوه بالرحمة بعزتي تعد الرحال وتنشأ منه البيوضات الغابرة. نتوجه إليك بشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالته العالمين. وتصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab 90%, kurang 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sayyidi qa'idi kullil muhajjalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, urut bisi kawan gawiannya kada baik ya Rasulullah, tapi dia sembahyang aja. Kayak apa ya Rasulullah? Apakah dipukuli? Apakah disaliki? Apakah ya Rasulullah? Satanhahu sholatu, sholatnya akan mencegahnya. Biar apa saja, yang penting dia sholat dengan baik dan bagus, kena ampih sorong kemaksiatannya. Diperhatikan oleh sahabat kawannya ini, ternyata lambat laun dia menghilangkan kejelekan kemaksiatannya karena sholatnya baik sehingga dia tinggalkan. Orang yang bagus fondasinya, anak dibaguskan fondasinya masih kecilnya, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan anakmu dengan salat, keluargamu salat, wastabir 'alaiha, sabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak tanya rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang jamin rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salat itu akan jadi solusi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala permasalahan kamu, sabar dan salat. Jadi kita berusaha membaguskan
bukan bidadari, bukan harta. Kenapa ada bidadari? Kenapa ada harta? Kenapa sholat? Sholatnya bagus, dapat bidadari. Sholatnya bagus, dapat permata surga, dimasukkan dalam surga. Jadi intinya kata ulama dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaimana kita memperhatikan sholat kita dengan baik-baik. Jadi kan sholat itu apabila datang waktunya, apabila kita sholat, seakan-akan kita mendapatkan surat daripada kekasih yang akan menyampaikan kepada kita. Kalau kita dapat surat dari pacar, Masya Allah, senangnya membacanya, bolak-balik membaca, tujuh gembira. Nah, begitu juga sholat kata ulama. Jadi kan sholat itu sebagai cara kamu senantiasa menguatkan hubungan kamu kepada Allah, cara supaya kamu tambah baik dalam kehidupan kamu di dunia. Apabila kita perhatikan sholat, maka semuanya akan istimewa. Para ulama-ulama kita lihat bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah sholatnya, bagaimana bagusnya, bagaimana tahajudnya, menunjukkan sholat itu sangat istimewa. Karena yang diperhatikan oleh mereka bagaimana sholatnya bagus, maka semuanya ikut bagus. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita dengan baik. Amin ya rabbal. Bahwa kita memperhatikan sholat kita dengan bagus. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang adalah haul daripada guru kita, guru sekolah. Orang yang istimewa, orang yang banyak sekali berjasa kepada kita, yang mana memperingati hal-hal orang yang mulia itu sangat dianjurkan oleh agama. Sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kedudukannya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu di antara kebaikan dan ketakwaan. Ulama mengatakan tolong-menolong itu ada 4. Ada tolong-menolong di antara orang yang hidup dengan orang yang hidup. Ada tolong-menolong di antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada tolong-menolong di antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Dan ada yang terakhir tolong-menolong di antara orang yang mati dengan orang yang mati. Tolong-menolong di antara orang yang hidup dengan orang yang hidup. Dan kalau kita memerlukan hajat, kawan menolongi, membantui, melaksanakan acara-acara seperti ini, dibantu, ditolong dengan segala kemampuannya, itu tolong-menolong di antara orang yang hidup. Apabila acara itu terlaksana dengan baik, hajat itu terlaksana dengan bagus, kata Rasulullah yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bahwasanya kakek Rasulullah mengatakan apabila seseorang membantu kepada orang lain dan terkabul hajatnya, apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dia terkabul. Apabila ada terkabul, dia mendapatkan pahala umrah. Dan alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, dengan bagus, dengan sebab kita saling tolong membantu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tolong-menolong di antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup menolong kepada orang yang mati, mengirimkan tahlil pahala kepada orang yang telah mendahului mereka. Rasulullah mengatakan laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena orang hidup, orang yang mati itu celaka. Dengan kiriman-kiriman pahala, mereka mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat kiriman orang-orang yang hidup. Ada seseorang lewat di kuburan, kemudian setelah di kuburan dikatakan al-Fatihah ila ahli hadzal qubur, al-Fatihah dia baca. Dan kalau dia baca selesai, malam harinya dia bermimpi. Bermimpi orang kubur datang kepada dia, terima kasih, biar memberikan pahala Fatihah pada kami. Ada yang dapat huruf wawunya, ada yang dapat huruf ainnya, ada yang huruf to'nya, ada
yang huruf sinnya, ada yang huruf alifnya. Mereka dapat huruf Fatihah yang mana huruf itu merupakan pahala-pahala yang besar. Yang ketiga, ada tolong-menolong di antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Orang mati menolongi orang hidup. Kayak apa? Kayak peringatan haul. Coba kita peringati haul kemarin, ya. Di mana saja? Coba biar khusus haul Sebontol. Berapa banyak dengan berkat haul itu orang sugih? Berapa banyak dengan haul itu orang yang asalnya susah berduitnya? Berapa banyak yang payu jualannya, penginapannya, semuanya? Berkat siapa? Karena menghauli orang yang mulia. Dia sudah meninggal dunia tapi memberi manfaat kepada orang yang hidup, menunjukkan bahwasanya orang yang mati bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Makanya dikatakan laulal amwat lahalakal ahya. Kalau bukan karena orang yang mati, orang yang hidup itu bisa celaka. Kadang orang yang mati itu mendoakan, kadang orang yang mati itu yang memberikan pertolongan. Kadang bahkan orang yang mati itu orangnya yang asalnya banyak masalah, hilang masalahnya. Makanya disebutkan oleh ulama, idza dhaqat 'alaikumul umur fa 'alaikum bi ahlil qubur. Apakah kamu ada masalah dalam urusan kamu di dunia, ziarahi orang-orang yang dikubur, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka kamu akan diberikan oleh Allah jalan keluar dalam permasalahan. Dalam surah Mi'raj, Allah Rasulullah SAW tatkala mendapatkan tugas sholat 50 waktu. Jadi disebutkan di dalam pembacaan tadi, bacaan hadis tadi, bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah kepada Musa 50 waktu? Ya Rasulullah, kebanyakan umatku tidak sanggup. Umatku yang ganal-ganal, yang kuat-kuat tidak sanggup. Minta keringanan. Jadi 45 waktu. 45 waktu dari Musa kebanyakan, minta kurangi 40 waktu. Kurang sampai 5 waktu. Yang mana 5 waktu itu pahala seperti 50 waktu. Berkat siapa ini? Berkat Nabi Allah Musa. Nabi Musa pada waktu itu masih hidupkah, sudah meninggal duniakah? Sudah meninggal dunia. Jadi kita mendapatkan keberkahan sholat yang asal 50 waktu jadi 50 waktu berkat orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Allah Musa. Di antaranya berkat yang terjadi, berkat orang yang meninggal dunia kita mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya berkat Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini ada amalannya Rasulullah. Apabila dibaca ini amalan, maka akan ditanamkan pohon di surga. Ini amalan bagus ini. Apabila kita membaca ini akan ditanamkan pohon di surga. Apa amalannya? Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu kali kita baca, satu pohon di surga. Ayo kita baca sama-sama supaya kita mendapatkan pohon di surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin ya rabbal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita tadi baca 3, kita sekarang ditanamkan 3 pohon di surga. Ya, apabila kita bisa tanaman di surga, ya alamat kita akan melihat di tanaman kita. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi ada ulama bagaya yang jangan banyak-banyak panjangin ini. Kenapa? Karena ngalir mendak rumah pian pohon aja. Mana rumahnya? Kelapa sawit aja. Itu bagaya, ada benar. Semakin banyak, semakin bagus. Dari mana kita mendapatkan amalan ini? Dari orang Nabi yang meninggal dunia, Nabi Ibrahim.
memberi manfaat kepada kita. Orang yang mati menolong kepada orang yang hidup. Yang terakhir adalah orang mati menolong kepada orang yang mati. Syafaat. Syafaat, ya, di kuburan berkumpul dengan bulan. Oh, ini dulu murid. Oh, ini orang cinta kepadaku. Ayo ke sini, kau dapat syafaat. Jadi para ulama itu akan memberikan syafaat. Ya, para syuhada itu memberikan syafaat. Jadi apabila kita ada hubungan baik dengan mereka, bagus dengan mereka, harapan juga kita akan mendapatkan syafaat mereka, pertolongan mereka. Tapi yang terpenting, ya, kita bagus kepada orang-orang yang mulia, istimewa. Tapi juga kita perlu perhatikan, kita jaga diri kita. Bagus-bagus beribadah, bagus-bagus beramal soleh, bagus-bagus melakukan kebaikan, bagus-bagus mengenai nanti ada syafaat, ada pertolongan, itu bonus bagi kita. Yang penting kita bagus-bagus dulu. Kalau kita mengharapkan nanti anak mentahlili, anak nanti mendoakan, mesti dulu anak mati. Mesti anak ada ingat, mesti cucu ada ingat. Yang penting kata ulama, perhatikan diri kita baik-baik dulu. Jaga ibadah, jaga ketaatan. Mengenai nanti dapat syafaat Rasulullah, dapat syafaat orang soleh, bantuan mereka, itu bonus pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tatkala kita mendapatkan kalimat-kalimat seperti dapat syafaat pertolongan, kalian beribadah, kalian beramal soleh. Bukan seperti itu. Seorang apabila melakukan kebaikan, ketaatan, dia akan senang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang saleh, dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi daripada hikmah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini, malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yang sangat berkesan bagi Nabi, malam yang sangat istimewa bagi Nabi, kita mendapatkan pemberian Allah yang besar, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, urusan kita dimudahkan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang saleh, bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan tanda alhamdulillah. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW atas nama panitia penyelenggara. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.